Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Semoga kita gunakan selalu kesehatannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah ridhoi ya. Jangan sampai kita buang-buang ya. Kesehatan itu apalagi kalau udah sakit, wah nggak ada yang bisa kita kerjakan ya. Kalau sakit kecuali mengeluh merintih kepada Allah dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali terikat ya, kaki kita diranjam, nggak bisa bergerak jauh apalagi jalan ke masjid untuk sholat jamaah subuh, lohor, isya, nggak bisa. Semoga ya kita gunakan kesehatan, tapi dengan kesehatan itu nampaknya Pak Jokowi itu sangat kuat ya sebagai orang yang berkuasa ya, dan kemudian membangun dinasti politik. Anaknya jadi wali kota Solo, adik iparnya jadi ketua MK, mantunya jadi wali kota Medan, dan sekarang mencoba mencalonkan menjadi gubernur Sumatera Utara Bobi. Yang satu ingin menjadi gubernur DKI, gubernur DKI atau gubernur Jateng itu siapa itu, Gibran. Yang satu ingin jadi wali kota Depok, yaitu si bungsu, si Kaisang Pangarep ya. Ini yang harus dicegah menurut pengamat ya. Kalau menurut Dhani Kurniawansyah itu harus dibikin undang-undang 7 anggota keluarga itu tidak boleh ikut mencalonkan atau menjadi pejabat publik ya. Tapi kalau ini Pak Jokowi jadi presiden, harusnya ada 7 anggota keluarga yang tidak boleh. Pamannya tidak boleh, adiknya, anaknya, mantunya itu harusnya tidak bertujuh. Sebab kalau kekuasaan itu sangat kuat ya, orang yang berkuasa ya, itu cenderung dia akan memperkaya diri ya. Karena politik kekuasaan dengan bisnis, dengan ekonomi itu seperti mata uang dengan dua sisi. Dua sisi, satu koin itu punya mata uang politik ya, itu satunya pasti kekuasaan, satu lagi sisi mata uang yang lain adalah ekonomi. Orang yang punya kekuasaan yang kuat, yang hampir mutlak seperti Pak Jokowi itu, karena 80% parlemen dikuasai oleh Pak Jokowi, maka cenderung ya terjadi pemusatan ekonomi. Sudah banyak kritik-kritik dan pertanyaan-pertanyaan termasuk dari Ubaidillah Badrun yang mempersoalkan dana yang dimiliki oleh anak-anaknya Pak Jokowi dilaporkan ke KPK bulan Januari tahun 2022 ya. Dari mana uang itu? Hanya jualan pisang dapat suntikan dana sampai berapa? 90 miliar. Itu karena ada usaha untuk penyuapan ya, untuk mendapatkan pengaruh karena dia sebagai anak presiden. Jadi ini masalah kita ya, masalah di samping masalah janji-janji yang banyak tidak ditepati oleh Pak Jokowi, juga ternyata ada usaha untuk membangun dinasti politik ya. Dan itu terjadi mobilisasi kekuasaan, itu akan seiring dengan mobilisasi itu pergerakan kekuasaan yang menguat, itu akan seiring ya ngikut serta dengan mobilisasi atau pergerakan ekonomi yang juga menguat. Jadi memusat itu nanti, dan akibatnya berbahaya, rakyat tidak kebagian apa-apa kecuali kekayaan itu akan beredar di antara mereka sendiri ya, para oligar ya, dengan teman-teman yang sama satu tipe, yang sama-sama memburu ya kekuasaan dan memburu harta benda, memperkuat sumber-sumber kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Jadi ini harus dicegah ya, dinasti politik itu menurut para penguasa. Dan salah satu caranya harus berganti pemerintahan yang baru dan kemudian dibuat sebuah aturan supaya 7 lapis dari si pejabat publik itu tidak boleh lingkaran keluarganya itu kemudian mencalonkan diri.
sebagai pejabat publik untuk menghindarkan itu, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah problem yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Begitu banyak masalahnya sehingga Pak Jokowi sudah tahu banyak kekeliruan dalam kebijakan politiknya, termasuk melumpuhkan KPK ya, dengan menandatangani undang-undang pelemahan KPK, kemudian menandatangani undang-undang Cipta Kerja, kemudian juga undang-undang Minerba, yang semuanya itu berpihak pada kaum pengusaha, kaum oligar ya. Apalagi ada usaha-usaha untuk memperpanjang kekuasaan 3 periode, itu tampaknya masih akan berlangsung usaha untuk memperpanjang kekuasaan. Karena tampaknya Pak Jokowi terikat ya oleh deal-deal dengan kelompok-kelompok tertentu yang dulu membiayainya. Dia belum bisa memberikan konsesi politik yang mungkin memuaskan ya para oligar yang dulu mendukungnya. Jadi sekarang usaha-usaha untuk membalas budi itu ialah dengan memperpanjang kekuasaannya. Tapi kaum civil society cukup tegas sekarang bagaimana menghalang-halangi Pak Jokowi supaya tidak ada 3 periode. Dan itu Megawati pernah mengatakan kalau sudah 2 periode cukup ya. Jadi posisi politik PDIP adalah tegas ya. Ambisi-ambisi Pak Jokowi dengan gengnya, dengan konco-konconya itu dipatahkan oleh Ibu Megawati yang tidak menginginkan perpanjangan kekuasaan 3 periode. Tapi jangan lupa ya, abdesi itu bisa dikerahkan kembali ya. Asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia yang digerakkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dibiayai untuk demo, untuk menyuarakan aspirasi atau kebulatan tekad sebagaimana yang sudah dicoba dilakukan oleh TikTok Karnavian, itu pasti ya akan diusahakan untuk ribuan perangkat desa itu untuk kembali ke Jakarta dan mengusung aspirasi 3 periode dan memuja Pak Jokowi, memuja-muji Pak Jokowi ya. Sebagaimana memuja-muji itu dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang terakhir kemarin dari Australia setelah bertemu dengan Perdana Menteri Australia dan Menteri Perindustrian Australia. Dan dalam Instagramnya Pak Luhut mengatakan hilirisasi adalah legacy, warisan terbaik Pak Jokowi setidaknya untuk 20 dan 50 tahun ke depan untuk bangsa ini, kata Luhut yang punya pabrik motor listrik. Ya hilirisasi di kasus nikel di Morowali, di Konawe dan lain-lain itu karena Muldoko punya pabrik mobil listrik, Pak Luhut punya pabrik motor listrik ya, berkepentingan dengan nikel itu, berkepentingan dengan proyek hilirisasi. Makanya hilirisasi dipasarkan, didukung karena memang ada kepentingan bisnis ya di kalangan lingkaran istana seperti Pak Jokowi, Pak Muldoko dan juga Pak Luhut. Padahal menurut Metro TV ada ekspor nikel yang memang dilarang oleh pemerintah tahun 2020, tapi tahun 2020, 2021, 2020 ada jutaan ton nikel yang lolos ya, ekspor secara ilegal. Dan menurut Benyamin itu harus diperiksa sah bandarnya, dan imigrasi Jakarta dan juga surveyor yang menilai kualitas nikel itu harus diperiksa. Kenapa bisa terjadi ekspor dalam tanda petik ya, ekspor ilegal nikel itu yang mungkin tidak diproses di smelter yang menjadi syarat untuk terjadinya hilirisasi itu kan. Berarti kalau smelternya itu mangkrak, kata Benyamin Saiman itu, maka berarti itulah yang diekspor keluar ya, ke Tiongkok maksudnya. Jadi negara kita ini memang kelihatannya menurut para pengusaha baik, menurut para ekonom, para politisi yang merdeka, menurut ahli ilmu ekonomi politik seperti Didi Jirahbini dan lain-lain, memiliki berada dalam satu ambang bahaya yang besar ya. Demokrasi kita konon katanya itu ya ada demokrasi namanya, tapi substansinya sudah tidak ada. Substansinya itu sudah tidak ada karena semua kekuasaan sudah terpusat dan tidak ada check and balances ya, nggak ada kritik. Parlemen sudah lumpuh ya, 80% semuanya dalam tanda petik itu memihak, mendukung, dalam tanda petik menjilat penguasa. Dan tidak ada lagi kritik-kritik itu. Oleh karena itu orang-orang seperti Denny Indrayana,
seperti Didik Jirahbini, seperti Amir Rais, seperti Anton Permana, seperti Syahganda, seperti Gus Nur, seperti yang lain-lain. Itu sangat diperlukan, apalagi dunia kampus sudah lumpuh gara-gara rektor sekarang diangkat oleh presiden. Jadi bukan lagi dipilih oleh senat guru besar atau istilah oleh internal kampus itu, tapi sudah ditunjuk oleh kekuasaan oleh Pak Jokowi. Jadi kampus itu sebenarnya sudah disubordinasikan, sudah ditundukkan, sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Kecuali beberapa kampus yang masih memiliki sejumlah intelektual yang merdeka. Kata siapa itu? Hanya ada 2, yaitu di kampus Paramadina banyak pemikir-pemikir yang masih tidak bisa dibeli, dan juga di kampus Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat. Oh, kata ini, kata Ray Rangkuti ya. Kampus-kampus besar, kampus-kampus mainstream itu sudah tidak bisa diharapkan suara-suara kritis dari sana. Kecuali dari kampus, dari beberapa tokoh-tokoh intelektual ya. Di kampus Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, moga-moga diamnya Jokowi terhadap manuver Muldoko misalnya, diamnya Jokowi terhadap keinginan anak-anaknya untuk mencalonkan sebagai gubernur, sebagai wali kota, meskipun mengakunya tidak mendorong tapi mendiamkan, itu berarti merestui satu usaha terbentuknya dinasti politik, yang itu berarti kekuasaan musat pada keluarga Jokowi dan juga memusat sumber-sumber daya ekonomi sekaligus sumber daya politik. Dan inilah yang disebut kolusi, korupsi, dan nepotisme yang begitu telanjang, yang dulu diserang atau diruntuhkan di awal fajar reformasi yang mulai bangkit. Isu utama adalah hapuskan KKN, tetapi KKN sekarang makin merata di seluruh negeri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.